Mencicil utang pinjol itu rugi ya. Alih-alih pingin DC-nya itu nggak datang, malah datang. Alih-alih juga mencicil itu bisa mengurangi hutang-hutang kita, nggak taunya kok malah makin berat. Langsung saja nih tentang masalah pokok bahasan yang kalian itu kalau sedang gagal bayar di pinjaman online, kalian tuh berusaha mencicil. Ya mungkin ada fitur cicil ya di beberapa aplikasi seperti Shopee, Akulaku gitu. Nah, tapi bagaimana sih penjelasannya tentang masalah bagaimana kalau kita mencicil gitu. Jadi begini, membahas tentang masalah pinjaman online atau pinjol yang sering disebut berbahaya oleh banyak orang. Ada beberapa orang yang bilang kalau kita masih membayar pinjol itu sangat berbahaya dan harus kita waspadai. Namun sebenarnya hal itu dikhususkan untuk orang-orang yang gagal bayar dan tidak tahu kapan bisa membayar utang, ya. Jika kamu mengalami gagal bayar atau telat bayar, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa lebih baik kamu kumpulkan uang terlebih dahulu daripada membayar cicilan yang tidak jelas. Nah, hal ini dikarenakan proses penagihan uangnya biasanya dilakukan oleh pihak ketiga atau disebut dengan DC, debt collector lah gitu kan, yang menggunakan data-data real time untuk mengingatkan kamu untuk membayar hutang. Nah, jadi ketika kamu bayar cicilan, hutang dan bunga akan terus berjalan sehingga si DC akan tetap mengingatkan untuk membayar. Jadi intinya jangan bayar cicilan tidak sesuai dengan tagihan yang di aplikasi, karena hal ini akan membuat utangmu tetap berjalan, ya enggak? Si DC pasti akan datang karena data mereka tuh real time. Jadi nggak peduli utang kamu sudah dibayar atau berapa. Jadi ketika kamu bayar hutang kalian itu mungkin akan sedikit berkurang, tapi bunganya dan dendanya akan terus berjalan, ya enggak? Nah, jadi kalau kamu membayar cicilan, utangnya akan tetap semakin banyak. Terkadang orang mengatakan jika kalian nggak tahu kapan bisa membayar, ya udah gitu, kalian harus pasrah dah, biarkan aja dendanya mentok. Namun kalian bisa mengumpulkan uang dan mencari program penghapusan denda atau diskon bunga yang diberikan oleh pinjol. Dan setelah 90 hari itu biasanya bisa dinego gitu kan, beberapa pinjol tuh bisa. Nah, namun jika memang sudah tidak mampu untuk membayar hutang, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti menghubungi pihak pinjolnya untuk melakukan negosiasi atau mencari solusi terbaik untuk membayar hutang secara bertahap. Nah, selain itu, bisa juga mencari bantuan atau keluarga, teman terdekat untuk membayar hutang lah. Intinya balik lagi lah gitu kan. Kita minta bantuan ke teman atau keluarga gitu. Namun yang paling penting adalah untuk memperhatikan keselamatan keuangan ya, atau privasi yang menggunakan aplikasi pinjol. Sebaiknya menggunakan pinjol itu yang terdaftar di OJK. Jadi kesimpulannya, meskipun pinjol itu memudahkan proses peminjaman uang, tetapi perlu hati-hati nih, bijak menggunakannya. Sebaliknya, menghindari hutang yang tidak perlu atau memastikan mampu membayar hutang secara tepat waktu ya. Jangan sampai terjerat hutang dan sulit untuk dibayar. Lalu, kenapa kita nggak perlu mencicil? Sebaiknya sih saran saya sih tidak perlu mencicil ya. Karena kalau kalian cicil itu katanya nih DC-nya nggak bakal datang. Sama aja. Beberapa orang sudah dicicil, ujung-ujungnya DC-nya datang kok ya. Beberapa orang mencoba mencicil, ujung-ujungnya dia datang. Mendingan kalau kalian ada uang, kumpulin itu uang cicilan itu, dikumpulin tuh. Nanti kalau udah 90 hari, kalian tuh nego ke pinjolnya. Bilang, saya ada uang untuk bayar pokoknya. Tolong dihapus bunga dan dendanya. Saya akan bayar. Kalau pinjolnya bilang nggak bisa, ya udah nggak usah dibayar. Pokoknya intinya bilang sampai dia bisa. Bilang pinjol itu bisa kapan bayar. Ya, kalian jangan kalah. Ya udah deh, saya bayar aja dendanya. Ya sama aja gitu kan. Nah, kalau kalian emang dicicil bisa ngurangin bunganya atau dendanya, saya rasa sih itu nggak ada ya, karena bunga dan dendanya akan berjalan tiap harinya. Tapi kalau pinjol legal OJK, denda dan bunganya itu akan berhenti di 90 hari dengan maksimal 100%. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, info ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.